birokrasi ideal itu harus mencerminkan bagaimana kebutuhan masyarakat itu cepat tersentuh atau cepat terrealisasi. Ada 7 komisioner. Kalau teman-teman di ORI itu di perwakilan cuma 1 komisionernya. Ada 9 orang di pusat. Sehingga di Jogja ini betul-betul kami harus betul-betul kalau bahasa orang sini ya menjemput bola itu untuk bagaimana merapikan yang berhubungan dengan tata kelola. Oleh karena itu kami sebetulnya butuh banget teman-teman mahasiswa sebagai agen of change ini yang kami latih sebagai simpul. Kami punya program namanya audit sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya dan semoga kita selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini kita hadir di podcast administrasi publik. Nah, podcast administrasi publik ini itu merupakan platform pembelajaran, inovasi pembelajaran bagi mahasiswa administrasi publik Unisa secara khususnya dan masyarakat umum secara lebih luasnya lagi. Dan pada kesempatan kali ini podcast administrasi publik Universitas Aisyah Yogyakarta menghadirkan salah satu tamu yang sangat istimewa dan mungkin nggak asing bagi masyarakat Jogja. Beliau adalah Pak Abdullah Umbu Abidin yang beliau juga merupakan wakil ketua lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat siang, assalamualaikum Pak Abdullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sodik. Alhamdulillah, terima kasih Pak sudah berkenan hadir di Universitas Aisyah Yogyakarta Pak. Iya, terima kasih. Udah luar biasa nih, tempatnya sejuk dan sangat luar biasa. Oke, alhamdulillah ya baik. Teman-teman sekalian, kita di sini itu akan coba membicarakan nih tentang birokrasi dan governance publik. Karena kita tahu salah satu bagian dari capaian pembelajaran kita di dalam administrasi publik Universitas Aisyah Yogyakarta itu kita juga mempelajari tentang di mata kuliah birokrasi dan governance publik. Khususnya pada kesempatan kali ini kita akan belajar langsung nih bagaimana praktik-praktik yang ada di lapangan dan apa hal berbagai macam temuan-temuan yang memang ada di lapangan dan langsung kepada narasumber kita. Mungkin bisa nih Pak dikenalkan kepada kita nih Pak. Ombudsman itu seperti apa Pak? Ya. Khususnya mungkin ombudsman di daerah dan mungkin kira-kira apa yang jadi pembeda? Kan ada ORI nih Pak Ombudsman Republik Indonesia. Betul. Terus ombudsman daerah ini wewenangnya bagaimana? Mungkin bisa disampaikan kepada kita secara umum bagaimana gambaran dari ombudsman itu sendiri. Matur nuwun Mas Sodik. Jadi kami lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan rujukan Pergub 2 tahun 2022 memang lebih concern ada di 2 poin penting ya, mengawasi pelayan publik di aparat pemerintahan dan mengawasi di badan usaha. Oke. Nah, kalau kita mencoba menyandingkan dengan Ombudsman Republik Indonesia perwakilan DIY atau ORI perwakilan, beliau merujuk pada Undang-Undang 37 tahun 2008. Nah, beliau mereka lebih fokus pada pelayan publik yang punya irisan dengan pemerintahan, wabil khusus tentang pelayanan maladministrasi, ya, khususnya mungkin dalam kinerja, kemudian penganggaran dan sebagainya. Nah, yang agak beda, mereka juga masuk dalam proses mengawasi swasta, tapi ada catatan kakinya, swasta yang sebagian atau seluruh anggarannya itu berkiblat atau bersumber pada APBN atau APBD. Sedangkan kami, selain itu, kami juga masuk di badan usaha yang itu tidak perlu harus bersumber dari APBD atau APBN. Misalnya contoh, Unisa ini misalnya, Unisa. Unisa ini kan dalam rumah besar Muhammadiyah misalnya. Nah, itu kan banyak anggaran-anggaran yayasan kan, tidak ada singgungan dengan negara. Ya kami bisa masuk memantau, karena di posisi kami itu ada 7 orang komisioner, ya. Saya kebetulan diwakil ketua pengawasan aparat pemerintahan, khusus bersinggungan dengan pemerintahan. Ada lagi wakil ketua di pengawasan badan usaha yang semua dia kuasai tentang badan usaha. Contoh misalnya problem di DIY ini tentang properti. Jadi orang menjual properti kiri kanan, ternyata di atas lahan properti itu tanah kas desa. Jadi masalah di sana ya. Karena ada hubungannya dengan keraton, nggak boleh jual rumah permanen di atas tanah kas desa. Bahkan itu sudah banyak yang kemudian ditangani oleh ombudsman. Nah kemudian kasus-kasus leasing misalnya.
Leasing kita tangani. Misalnya contoh ya, kita tidak usah sebut merek. Ada salah satu leasing yang kemudian membiayai orang meniti BPKB-nya itu. Baik. Sudah hampir lunas, ternyata banyak sekali kembangannya, hanya jadi dendanya banyak. Oke. Ombudsman turun. Ini kayaknya emang apalagi kasus leasing kemudian keuangan ini ya. Judol-judol gitu juga termasuk. Itu yang sekarang kita yang paling terkini nih Mas, masalah miras. Miras itu kan ada yang manual, yang kemudian yang terkenal dengan Outlet 23 itu yang kemarin ramai viral. Kemarin ramai Jogja itu ya, betul. Nah, yang jadi kemudian tidak tercover itu yang online ini, yang orang bisa dengan gadgetnya meminta pesanan dikirim oleh teman-teman yang dalam tanda petik itu ya ada Gojek dan lain sebagainya. Ini kan anak-anak bisa mengorder semua walaupun di situ ada catatannya umur 21 tahun ke atas misalnya. Tapi kan kadang juga kebablasan. Dibilang, betul Anda umur 21 tahun? Dijawab yes. Kan belum, nggak bisa diverifikasi kebutuhan yang ngetikin mungkin anak SMP atau anak yang kemudian belum 21 tahun. Nah, ini yang kemudian jadi konsen kami di Ombudsman. Nah, salah satu yang paling istimewa Ombudsman ini, karena seluruh Indonesia ini, di level provinsi, yang punya Ombudsman daerah cuma ada di DIY ini. Karena memang kotanya istimewa. Nah, kami ini dengan Pergub itu langsung dibawa gubernur. Dibawa Pak Gubernur atau Raja Jogja. Jogja, betul. Sehingga hal-hal yang kemudian kami tangani itu selain lokus hukumnya DIY murni, juga ada hal yang berhubungan dengan tadi masalah swasta di DIY. Nah, coba Mas Sodik bisa lihat ya, masalah miras ini, kemudian masalah pialang-pialang berjangka itu Ombudsman RI tidak bisa masuk dia. Karena tidak ada singgungan dengan uang negara di situ. Ini murni swasta. Misalnya saya baru dapat dana dari perluasan atau kena terabas jalan tol misalnya. Dapat sekian miliar misalnya. Kemudian saya bikin usaha tadi, miras itu misalnya. Kan tidak ada hubungan dengan negara kan, berarti uang saya. Nah, kami bisa masuk di titik itu. Namanya kalau di kami itu memantau tentang etika bisnis. Sesuai dengan tata kelola, Pak. Nanti kita mungkin akan coba itu ulas lagi lebih dalam, Pak ya. Oleh karena itu, kami di Ombudsman ini ada 7 komisioner. Kalau teman-teman di ORI itu di perwakilan cuma 1 komisionernya. Ada 9 orang di pusat. Sehingga di Jogja ini betul-betul kami harus betul-betul kalau bahasa orang sini ya menjemput bola itu untuk bagaimana merapikan yang berhubungan dengan tata kelola. Oleh karena itu kami sebetulnya butuh banget teman-teman mahasiswa sebagai agen of change ini yang kami latih sebagai simpul. Kami punya program namanya audit sosial. Baik. Itu bisa bersinergi dengan teman-teman kampus karena yang sudah jalan beberapa ini, mungkin kami sering melakukan pengajaran lah, diundang ya sebagai dosen tamu atau praktisi di salah satu kampus swasta di DIY. Itu kami ya mungkin tanggal 3 ini saya dapat jatah masuk mengajar dalam kewarganegaraan. Karena memang menurut kami yang paham dan cepat untuk memberikan reaksi dengan kejadian publik adalah mahasiswa. Contoh sederhana yang kemudian paling sering kali kami dapat laporan parkir, Mas. Parkir Malioboro ini. Itu kan gila-gilaan. Motor 5.000, mobil 20.000. Padahal jelas-jelas itu aturannya sudah ada di situ, Pak ya. Aturannya ada, tidak segitu harganya. Kadang-kadang terus kemudian yang diminta pun juga beda juga ini. Betul, jadi berani sekali di tiketnya itu dicoret yang harga 2.000 itu jadi 5.000. Jadi 5.000. Yang harga 5.000 dijadiin 20.000. Dan ini pun tarifnya kadang berbeda kalau di pas weekend, Pak. Apalagi itu. Nah, itu kemudian kami konsen dengan itu, kami coba berkomunikasi dengan pihak perhubungan karena mereka punya kewenangan dalam pembinaan. Di situ, Pak ya. Ya, kalau kemudian itu ditemuin ada pungli, ada tim saber pungli juga. Ya, kami bersinergi dengan itu sehingga ada langkah preventif karena kasihan orang datang wisata di Jogja, kemudian kita nanganinya setelah orang pulang. Waktu kemudian kejadian kemarin, malam ini problemnya, besok langsung clear. Langsung clear karena kami langsung berkomunikasi dengan pihak perhubungan berkomunikasi dengan tim saber pungli, langsung datang di lokasi yang ditemukan itu, diambil disidang langsung mereka dan ya kena tipiring di situ. Nah, oleh karena itu biar ada kemudian bahasa kami negara hadir gitu loh. Jangan sampai untuk mengawasi itu. Jangan sampai kemudian orang protes ini gimana? Kita kok enggak nyaman ini, padahal ini kota wisata, kan? Terus kemudian ini kita kota berbudaya. Nah, hal-hal yang kayak gini ini kan, ya teman-teman itu yang ada di lokasi mungkin mereka tahu, tapi karena mereka merasa yakin tidak ada yang memantau, ya sudah, dia juga lakukan. Sekarang kalau mungkin kita melihat begini, Pak,
bahwa sekarang kan dalam konsep governancy atau kemudian tata kelola urusan pemerintah ini kan ada corak yang sekarang itu agak sedikit berubah dari paradigma government ke governance. Ya. Hal yang menarik di sini yang kemudian kita lihat adalah apa yang dilakukan sama LODIY ini atau Lembaga Ombudsman DIY ini tidak hanya menyasar pada sisi-sisi publik saja gitu. Namun sisi private yang itu juga punya andil dalam urusan-urusan publik itu juga kemudian diawasi juga oleh Ombudsman DIY gitu Pak ya. Betul. Jadi memang kami kan memang kalau bahasa teman-teman di kantor itu Anda puas kami lemas. Jadi tidak ada satupun yang luput dari kami. Jadi betul-betul ya bahasa sederhananya itu kami mengawal sampai tuntas. Nah, hal-hal yang sering sekali jadi primadona kasus di sana itu biasa yang paling banyak di swasta, Mas. Wabil khusus tadi yang properti itu. Iya. Kalau yang di bagian pemerintahan ini yang di daerah pendidikan. Iya. Karena kan juga kalau kita ngawasin cuman yang diawasin pemerintah doang, pemerintah aja, sedangkan juga maladministrasi juga seringkali terjadi di sektor swasta. Betul gitu Pak ya. sekali. Jadi yang kalau saya ya mungkin yang sering berurusan dengan ini, nah baru saja kejadian belum berapa lama ya. Jadi ada orang gitu kan kecelakaan ya, terus kemudian dia ada proses gitu kan, ternyata lama sekali birokrasinya. Pada orang itu sudah harus keluar dari rumah sakit. Ternyata ya memang di oknum birokrasi ini memang dia kalau bahasa sederhana itu harus ada sesuatu gitu loh. Sebagai ini nih Pak. Ini gitu loh. Jadi pemudah. Jadi kita ngobrolin tuh tentang masalah problem birokrasi itu yang baik di sektor swasta ataupun di sektor publik gitu Pak. Iya. Nah, menurut Pak Wahidin sendiri nih, prinsip birokrasi ideal. Birokrasi yang seharusnya, walaupun memang kadang senyatanya mungkin konteksnya agak sedikit berbeda. Birokrasi ideal itu baiknya seperti apa Pak? Jadi apa yang kemudian kita pantau, kami memberikan rekomendasi, anjuran sebenarnya birokrasi ideal itu harus mencerminkan bagaimana kebutuhan masyarakat itu cepat tersentuh atau cepat terrealisasi. Tidak kemudian banyak sekali, nah makanya kan sekarang Jogja itu terkenal dengan apa namanya mal pelayanan publik. Jadi semua ditaruh di satu tempat untuk kemudian diselesaikan. Dengan mau urus SIM di sana bisa. Dengan mau urus KTP di sana bisa. Mau urus macam-macam semua di sana. Jadi dibikin di mal pelayanan publik di situ. Itu artinya dia tidak kemudian harus keliling sana sini satu. Oh di sini kelamaan. Nah sampai bahkan mereka juga ada jemput bola sekarang. Ada mobil keliling tentang apa namanya EKTP. Luar biasa. Nah kami berharap ke depan itu dengan pelayanan yang bagus ini sumber daya manusia juga betul-betul mumpuni di tingkat pemerintahan itu. Kalau enggak bagus ibaratnya cita-citanya tapi manpowernya enggak ada kan susah. Hanya kayak jauh api dari panggang itu. Nah, sepanjang kami karena kami juga punya punya satu lapak di mal pelayanan publik, sepanjang yang kami mantau gitu semua on the track juga. Jalan dengan bagus. Jadi bahkan ada langkah-langkah konkret dari khususnya Dukcapil itu dengan ya kayak mobil berjalan tiap minggu ada di mana, termasuk teman-teman dari kepolisian juga ada langkah-langkah yang memang mereka mengejarkan pelayanan dengan bagus. Bahkan salah satu tempat itu dia ada semacam kompensasi. Misalnya contoh, Mas Sodik ini mau lakukan perpanjangan SIM, dia kasih tempo 15 menit di counter SIM. Lebih dari si 15 menit jenengan dapat kompensasi apa? Snack misalnya. Kenapa? Dia harus tanggung jawab profesional dong. Yang mungkin sekarang ini sudah menerapkan itu kayak semacam di maskapai pesawat lah ya. Betul. Delay gitu Pak ya. Delay. Nah ini sudah karena dia betul-betul mau menempatkan orang ini berdasarkan kemampuan terbaiknya. Jangan kemudian berlarut-larut apalagi main HP. Itu sudah sampai segitu. Kami sampai pantau sampai di titik itu. Bahkan di pengurusan KTP itu udah luar biasa itu. Cepat banget itu. Datang langsung selesai. Jadi orang-orang itu merasa bahwa apa yang kemudian diinginkan oleh pemerintah itu harus digolkan. Langsung digolkan. Idealnya itu memang begitu. Hanya memang tadi yang namanya semakin idealnya ini berarti problemnya semakin kompleks. ini serius, semakin kompleks. Sekarang kita coba ngobrol ini. Kompleksitas dalam urusan birokrasi nih Pak ya. Nah,
ketika kita kemudian coba lihat, kemudian cermati lagi lebih mendalam, kalau mungkin di istilahnya ombudsman itu ada istilah maladministrasi. Betul. Kalau mungkin kita di dalam kajian kebijakan publik atau administrasi publik secara umum itu ada istilah ya patologi birokrasi atau penyakit birokrasi yang memang itu seringkali menjadi benalu dalam layanan publik, dalam urusan-urusan administrasi publik, hal-hal yang lainnya lah Pak. Nah, menurut Pak Abu Abidin sendiri nih, selaku Wakil Ketua Ombudsman DIY yang memang sudah banyak sekali menangani berbagai macam kasus, pertama mungkin bisa dijelasin dulu mungkin Pak, praktik-praktik maladministrasi itu jenisnya apa saja sih Pak? Ya, yang pertama itu penundaan berlarut-larut. Jadi misalnya contoh tadi ada komitmen dong, misalnya ini harus jadi 10 menit. Wah, banyak sekali dia punya kembangan. Inilah, itulah, akhirnya yang 10 menit jadi lewat. Nah, kita suruh harus ada maklumat pelayan publik di sini. Jangan harus profesional. Kalau ya wes ganti orang. Kemudian tidak profesional dalam bekerja. Tidak sesuai dia orang kan dread time, dread job, dread place gitu kan. Ini malah wes berjalan. Terus kemudian yang paling parah ini harus ada sesuatu dulu, ada something dulu baru dia kerjanya cepat. Kalau enggak, you antri paling belakang. Nah, ini yang kemudian yang ketiga ini yang kami temukan belum lama ini, bulan November ini. Nah, ini mungkin saya tidak harus sebutkan. Jadi ada orang kecelakaan ini, Mas. Kecelakaan tunggal gitu kan. Itu secara aturan itu kan tidak bisa dapat jasa harja karena kecelakaan tunggal. Jadi dia tidak bisa. Kejadiannya masih angkat-angkat kemarin ya? Masih baru November ini, minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, 1 minggu yang lalu. Begitu sudah, dia kan punya ada jasa harja, ada BPJS. Untuk asuransi kecelakaannya Pak ya? Sudah diantar ke rumah sakit. Nah, BPJS bisa keluar kalau ada surat penolakan dari jasa harja. Ternyata tidak keluar nih dari jasa harja. Akhirnya BPJS sudah keluar. Akhirnya orang sudah minta pulang. Dia bisa pulang, tahu nggak Mas? Dia harus titip sertifikat tanah. Ya Allah, ini berarti karena ya itu tadi. Tadi satu harus ada sesuatu, something wrong itu. Kalau kami di Ombudsman bilang harus ada under table-nya itu, money under table sehingga bisa lancar. Yang kedua, memang sudah menjadi tradisi. Kalau tidak begitu, wah, bukan begitu lagi. Kalau tidak begini, bukan begitu lagi. Nah, akhirnya ketika disampaikan kami coba, ya kalau kami di Ombudsman ada namanya persuasif dulu. Komunikasi dulu dengan pihak berkepentingan. Untuk, mungkin dia sudah tahu ya, kita kasih tahu loh. Jangan sampai nanti kami sudah masuk di istilahnya kewenangan kami untuk melakukan yang namanya on motion atau melakukan sidak secara khusus, itu kan jadi viral nanti. Saya kemudian komunikasi dan itu selesai Mas. Saya baru kasih tahu pagi ini jam 10 sudah selesai surat penolakannya, jam 1 motornya sudah diambil. Nah, kan kalau begini terus kan kalau masyarakat tidak ibaratnya peduli, tidak tahu, ya sudahlah, daripada sakit kepala, berapa Pak? Sini, berapa Pak? Nah, kan akhirnya muncullah pungli-pungli tadi ini. Nah, ini penyakit. Ini jadi kebiasaan, jadi penyakit di birokrasi. Jadi kalau tidak begitu, bukan birokrasi namanya. Jadi birokrasi harus begitu dulu, kan gawat itu. Iya. Kemudian yang berikutnya lagi, biasanya masyarakat juga memang suka begitu, itu masalahnya. Iya, jadi masyarakat singkat. Bahasa sederhananya tuh begini. Sudahlah, daripada sakit kepala, jangan kayak orang tipis lah, sudahlah Pak ya. Nah kan jadi ini permisi begini, ini yang akhirnya membuat ya serba susah. Kita nekankan birokrasi harus keluar dari penyakitnya, tapi masyarakat ini memberi penyakit itu tersebut. Ya permisi gitu. Jadi berapa sih? 500.000. Kasihlah. Saya pendapatan 1 bulan 5M. Padahal sebetulnya mungkin di versi dia, tapi versi orang lain yang tidak kemudian penghasilan segitu kan kasihan. Nah, hal-hal kayak gini nih kami butuh teman yang banyak, kalau bahasanya Ombudsman, butuh sohib yang banyak untuk melakukan langkah-langkah konkret, ya mencerahkan kepada masyarakat. Kalau enggak penyakit ini ulang-ulang. Misalnya paling gampang ini. Kemarin keluar Pergub, Ingub 5 2024 tentang miras. Dikasih tempo 15 hari sampai tanggal 15 November. Wah, turun semua. Jaga warga, RT, RW, kampung, lurah, camat turun semua. Habis tanggal 15, saya jadi takut ini. Muncul kembali lagi, tapi dengan konsep yang beda.
Misal keamanan outlet sekian. Nanti bukan outlet namanya. Berubah lagi namanya. Nah, warung sekian. Warung. Pakai kode. Kemarin kodenya 23, kita kan kodenya 69. 69 gitu. Kan pintar. Jadi makin canggih orang mengawasi, makin canggih juga orang ini berkelit. Nah, oleh karena itu butuh simpul, butuh teman-teman. Makanya saya berharap ke depan ini di tempatnya Mas Sodik ini ada teman-teman administrasi publik ini punya satu konsen yang bisa bersinergi dengan kami yang di praktisi. Oke, baik. Nah, kalau di kampus yang beberapa itu ada kita bikin audit sosial. Kemudian kita melakukan, ada juga kerjasama dia magang di tempat kami. Gitu. Sehingga ketika kami turun, dia ikut turun, bisa lihat, begitu. Bangga sekali mahasiswa secara idealis datang ke perusahaan-perusahaan, mantau kejadian tuh. Kemudian ada yang tes-tes PNS, ikut mantau juga gitu loh. Ada permainan apa enggak gitu. Kita kan punya kewenangan untuk ini, Pak, melihat kayak gitu. Ini kan berarti berkaitan dengan partisipasi masyarakat sendiri ya, partisipasi mahasiswa, teman-teman mahasiswa nih secara umum nih. Jadi di sini ada sampaian tadi yang disampaikan sama Pak Ambu Abidin tadi itu. Jadi ada peran partisipasi yang memang harus kita sama-sama maksimalkan di situ. Betul. Jadi mungkin juga bisa disampaikan Pak kepada kami Pak bahwa kalau kita bicara tentang partisipasi masyarakat tadi, kira-kira peran-peran partisipasi masyarakat yang kemudian untuk bisa kita maksimalkan di sini itu melihat lagi dengan tantangan dinamika birokrasi yang sangat kompleks dengan urusan malah administrasi yang tadi yang seperti Bapak sampaikan tadi yang banyak itu kira-kira bagaimana Pak peran-peran kita ini secara umum untuk bisa terlibat nih gitu kan. Baik peran kita secara langsung ataupun mungkin nggak langsungnya itu kira-kira gimana Pak? Jadi memang kalau di ombudsman kalau teman-teman di lawyer itu ada namanya paralegal ya. Kalau kami namanya audit sosial. Paling tidak kalau dia mau masuk di sini, di peran sini dia paling tidak punya 5 poin di ombudsman. Satu, dia harus ada kepedulian dulu Mas. Kepedulian tentang lingkungan sekitar. Ini jago mahasiswa, apalagi yang aktivis. Iya. Membangun kesadaran itu hal yang pertama Pak ya. Jadi dia harus ada kepedulian. Kalau ada kepedulian percuma, cuek bebek sudah nggak ketemu. Kemudian dia punya literasi yang cukup. Kalau enggak dia cuma modal omong kayak di angkringan, orang bilang kamu apa bedanya dengan tukang-tukang yang lain itu. Jadi dia punya kepedulian, literasi juga harus mumpuni. Kemudian dia harus paham ya kronologis persoalannya. Apa sih pun masalahnya? Setelah dia punya literasi dia tahu kronologisnya. Nah, kalau dia sudah tahu kronologisnya, dia harus profesional, tidak ada egosentris. Oh, ini karena keluarga saya harus terus. Nah, dia tidak ada kepentingan di sini. Profesional dalam kemudian melaporkan atau kemudian mengkaji. Oh ya, misalnya contoh paling sederhana yang sering sekali dikasih masukan di ombudsman itu tentang lampu digital ini. Itu kan mati-mati terus. Itu kan maintenance-nya buruk itu. Ya kalau tidak kemudian diperbaiki, buat apa dipasang itu? Kalau orang butuh dong, tidak kemudian dipasang terus kemudian selesai. Nah, dia bisa sampaikan sebagai simpulnya ombudsman. Oh ini gimana nih? Di daerah Ring Road ini, Ring Road Barat ini begini. Ini bikin kecelakaan, orang kejar-kejar lampu. Kenapa? Sudah jelas. Ya, itu bisa hidup matinya tuh. Jadi orang dia bisa lihat, oh ini melanggar pasal ini, oh ini begini. Nah yang terakhir, yang paling penting ini, ya dia jadi problem solving. Kalau dia udah punya problem solving, cuman bikin gaduh doang. Nggak bisa. Jadi setelah dia profesional, ya ini dengan begini ada problem solving. Satu, mengurangi kecelakaan. Yang kedua, dia memberitahu betul, lu punya tugas ini, lu dibayar negara urusan kayak gini. Kenapa kemudian diam-diam saja? Nah, inilah 5 ini yang kemudian kami godok di namanya audit sosial itu, sehingga ketika mereka turun itu hampir sama ombudsman KW1. Jadi mereka tahu itu sudah ke ombudsman sidak itu anak-anak itu. Jadi kalau di lawyer dibilang paralegal, mereka ini namanya audit sosial. Jadi komisioner ke-8-nya ombudsman. Jadi dia bisa menarik nih. Nah, dia bisa bypass langsung telepon saya. Kalau orang udah percaya, kamu kok bisa ngerti ombudsman, benar enggak? Nah, dia bisa langsung bypass, langsung telepon komisioner ini seperti apa. Sehingga ketika kami sampaikan kepada pimpinan, betul mereka adalah bagian secara tidak terpisah dengan kami, adalah simpul kami yang namanya SOIP Ombudsman. Nah, itu tadi 5 poin itu tadi Mas, yang kemudian bisa jadi rujukan ya teman-teman itu menjadi istilah punya peran sentral di tingkat lingkungannya masing-masing. Saya suka sama istilah Bapak tadi yang menjadi komisioner ke-8. Nah, ini jadi peran serta kita dalam partisipasi itu juga menjadi bagian dari upaya kita menyelamatkan birokrasi kita. Betul. Gitu, Pak. Sebelum kita mulai lagi ini, kayaknya ada kopi di depan kita ini Pak. Bisa kita ini dia. suguh terlebih dahulu Pak. Baik. Kita perlu minum kopi dulu nih. Aduh, coba kita cicip dulu. Ini produk asli Unisa ini Pak.
Oh ya, Soalnya di luar Unisa nggak ada nih Pak. gambarnya buah hati lagi. Iya, cuman adanya di Unisa gitu. Wah, ini kapan-kapan Racikan dari, kita harus kesini terus ini. wah harus itu Pak. Boleh nih, apalagi nanti bisa bersinergi Iya, dalam iya. mengajar Iya. dan buat audit sosial. Kan ini menurut saya betul. kampus sangat strategis, Mas. Baik. Satu, saya bayang tadi tuh cewek semua yang kuliah di sini. Ternyata Iya. Mbak Eni bilang, oh ada arsitek lagi dirancang, bahkan kedokteran sudah ya? Mas? Iya sudah. Ini barusan kemarin kita kedokteran yang terbaru. Wah, luar biasa nih. Berarti maju orangnya loh, sukses para mahasiswa. Alhamdulillah, ya inilah mudah-mudahan Pak. Ini termasuk juga sebenarnya ini kan juga bagian dari komunikasi pertama kita Pak ya. Hadir bersama dengan kolaborasi dengan Ombudsman DIY gitu kan. Harapannya juga nanti ke depan partisipasi ini tidak hanya serta-merta dalam ruang-ruang pembelajaran saja gitu Pak. Betul. Tapi hadir bersama dengan lembaga Ombudsman di DIY agar kita sama-sama bisa menjadikan dan menjaga ekosistem administrasi di DIY ini menjadi satu kesatuan yang utuh gitu. Itu. Nah, kembali ke ini tadi itu Pak. Jadi sekarang kan kita sudah masuk ke dalam era digitalisasi. Betul. Nah, apalagi dalam proses perkembangan administrasi sendiri itu kita kenal juga administrasi publik dalam sektor digital gitu, dalam digitalisasi publik gitu. Layanan-layanan publik dalam aspek digital, kemudian ya bahkan informasi publik pun juga semakin meluas nih. Nah, terus kalau upaya penjagaan atau pengawasan dalam layanan publik yang sifatnya digital itu kira-kira bagaimana Pak? Iya. Kalau Bapak ini sendiri. karena memang ini kan ada singgungannya teman-teman kita di KID ya, Komisi Informasi Daerah, atau di pusat KIP, Komisi Informasi Pusat. Jadi memang keterbukaan informasi ini salah satu sisinya itu baik, sisinya baik kalau orang tidak amanah. Oke. Ya, dengan ini semua data ketika di bank, ketika di mana itu kan ditulis semua itu, mulai istrinya, keluarga semua itu. Ternyata ini data dijadiin komoditas oleh orang-orang tadi untuk kemudian diberikan ke tempat-tempat yang akhirnya tiba-tiba jenengan sudah dianggap meminjam uang di bank misalnya. Padahal jenengan nggak tahu sama sekali karena semua datanya itu sudah ada di teman-teman yang kemudian punya kewenangan ya, wabil khusus di kementerian itu. Nah, oleh karena itu memang kita perlu ibaratnya serius ya untuk kemudian menempatkan manpower ya, SDM yang mumpuni, yang amanah juga Mas. Karena yang namanya informasi ini kan cepat sekali. Sehingga ketika dia cepat sekali, kalau orang tidak amanah, dia bisa jual informasi ini. Oke. Ya, makanya kalau Mas Soding dengar ada KTP yang bocor ya, kemudian dipakai untuk kepentingan politik. Karena orang yang mau, Apalagi sekarang lagi rame-rame pilkada nih Pak ya. Karena orang yang mau Pilpres. caleg atau calon lewat independen itu kan dia butuh KTP. KTP betul. Dia bisa pakai itu kerjasama dengan salah satu birokrasi. Iya. Nah ini saya bilang memang tadi makin canggih sesuatu tuh makin canggih juga problemnya. Oke. Nah kembali lagi amanah tadi Mas. Amanah tadi, Amanah Pak, dari manpower. Kalau kemudian orang ini amanah, mau secanggih apapun, dia tetap masih berkiblat kepada tadi agamanya, etik, moralnya, yang semua ya take off-nya kepada Yang Maha Kuasa. Sehingga dia on the track itu. Tapi kalau ini tidak ada, sepintar apapun, sehebat apapun kita memberikan pengawasan yang luar biasa, bobol Mas. Nggak bisa. Kenapa? Manpower-nya ini, orangnya ini dalam tanda petik itu tidak amanah. Oke. Nah, maka kalau saya lebih kecenderungan mau kita kasih jurus apapun, sepanjang oknum ini tidak punya integritas lah kalau bahasa sekarang ya, tidak punya moralitas yang baik, percuma Mas. Kita mau pakai segala macam tata kelola sistem, makanya kuncinya orang ketika masuk di lembaga non-struktur seperti ombudsman dan lain sebagainya itu pertanyaan pertamanya ada fakta integritas yang harus tanda tangan, sehingga dia betul-betul tidak masuk angin ketika orang datang ada kasus kemudian kasih under table langsung senang dia. Itu sudah tertolak gitu. Kalau dia punya satu integritas yang bagus. Nah, yang paling terpenting tadi tuh kembali lagi tadi faktor moralitas, etika, kemudian dia paham betul. Mungkin manusia sekitarnya itu sudah paham kelakuannya, tapi dilihat terus yang maha dan segala macam. Ini yang paling penting. Ini sudah levelnya tinggi sekali. Iya. Kita ini menganggap ya, misalnya saya Muslim ini ya, makan ini haram.
tapi ambil uang sesuatu tuh yang justru haram, kita tidak merasa takut. Ini kan jadi kaget. Gimana Anda ini kau bilang haram, terus ini haram. Padahal ini justru mencelakain banyak orang. Kalau ini cuma Anda saja yang makan. Iya, seringkali mengartikan makna haram sendiri haram karena zatnya gitu kan. Itu dia. Padahal, jadi kembali lagi ke orangnya. Saya sering sekali ditanya tentang ini tentang pelayanan publik. Saya bilang kami sudah rancang pengawasan, sudah detail, bahkan mungkin sudah sejajar dengan malaikat mengawasi gitu. Karena sana tidak kelihatan, kami yang kelihatan. Tapi kalau orang yang kita awasi ini betul-betul tidak aman, ada saja jalurnya dia untuk keluar dari sistem, untuk keluar dari tadi hal-hal yang berhubungan dengan tadi tata kelola. Nah, makanya saya kembali lagi tadi, yaitu basic dari rumahnya seperti apa, dia mengambil sesuatu dengan langkah-langkah yang baik apa enggak, itu kembali ke orangnya. Jadi di pelayanan publik itu di tingkat tertingginya itu kembali kepada amanah. Makanya ada salah satu lembaga itu mengatakan akhlaknya harus betul-betul jadi tujuan utama. Tujuan utama gitu ya. Jadi bukan yang lain lagi. Seperti yang disampaikan tadi di awal. Ketika kita ngomongin masalah layanan publik secara manual pun atau secara langsung, tadi kesadaran, tadi aspek yang penting. Bahkan kalau kita masuk ke dalam segmentasi yang digital sekalipun, kembali lagi moralitas, amanah, etika itu menjadi satu hal yang juga tidak bisa kita pisahkan, Pak ya. Betul. Jadi memang mau apa saja, kita mau jadi apa saja, itu paling penting. Karena ini kalau bahasa kami itu cuma kembangan saja. Mau jadi ini pakai digital apa dan sebagainya dengan sistem yang super ketat. Sepanjang orang yang menjalankan tidak amanah, patah semua. Walaupun yang ngawasi saya tadi bilang tuh, jelas-jelas ini haram. Begitu dilihat ini yang haram juga, dia ambil yang ini. Karena ini anggapnya dia bukan makanan. Padahal kalau dia beli sesuatu, jadi haram semua yang makan ini. Yang ini dilihat, ini kan makanan dilarang oleh agama ini, jelas ya. Nah ini dilarang juga, tapi karena bentuknya duit, masuk. Langsung. Ini kembali tadi amanah atau tidak, integritas apa tidak, kembali tadi bagaimana dia memaknai sesuatu itu sesuai nggak dengan ajaran agamanya. Kalau enggak sudah. Jadi sistem itu cuma kembangan saja. Orangnya yang perlu kita rapi ini. Iya. Ini Pak, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir nih Pak. Mungkin bisa cerita Pak. Apa kisah yang paling sulit gitu, yang mungkin sekiranya dari selama Pak Ambu Abidin itu sendiri berdinamika gitu ya di Ombudsman itu sendiri, praktek-praktek dalam penanganan. Karena kan kalau kita ngelihat dalam kontestasi administrasi publik atau layanan publik itu secara umum kan pengawasan, penanganan. Nah, itu kan penanganan nih. Karena kan sepertinya kalau pengawasan ya kita mengawasi dan warning saja gitu kan, dan bagian dari memberikan edukasi kan juga menjadi bagian dari upaya kita sama-sama untuk saling mengawasi. Betul. Gitu. Nah, hal yang paling sulit menurut saya ya penanganan praktik-praktiknya ini. Kira-kira kalau menurut Pak Ambu Abidin sendiri tuh gimana nih Pak di praktiknya yang pernah Bapak mungkin sambil bisa ditunjuk Pak. Saya mungkin yang paling bahasa saya yang paling ribet ya. Itu setelah kasus itu ditangani banyak pihak, terus kemudian mereka istilahnya apa ya, menempatkan ombudsman, bisa enggak ombudsman tangani. Jadi kasus ditangani kepolisian, ditangani di Snaker. Itu sudah ya kalau bahasa orang ini direkturnya itu sudahlah. Saya mau masuk penjara wes terima. Bahasa. Begitu kami sebelum masuk ke PPNS diminta dari di Snaker untuk menangani, kami dalam 1 bulan 20 hari itu, ya 10 hari selesai itu. Selesai artinya itu kan harus dia mengirim orang ceritanya ke Jepang tuh, dengan biaya 35 juta. Ternyata enggak kirim. Kan orang minta kembali duitnya kan? Ternyata ada problem di situ. Ya uang dipakai untuk apa enggak tahu lah. Itu macet semua tuh. Sampai di ombudsman ya alhamdulillah separuhnya bisa kembali. Padahal sudah dilaporkan ke kepolisian, ini sudah tinggal diangkut aja. Dia udah terima masuk penjara. Lapor ke Disnaker, sudah semua keluar segala macam warning, punishment. Dia udah pasrah. Sampai di ombudsman ya tadi. Satu, kita berpegang teguh tentang tata kelola. Yang kedua, kami modal bismillah aja Mas. Udahlah pokoknya jenengan kalau tidak jalan begini risikonya. Langsung terus gimana solusinya jenengan ganti. Hanya dia balik dari awal lagi, saya tidak bisa 100% Pak, saya bisa 50%. Itu pun masih ribet Mas. Dalam posisi termin pengembaliannya, dia bisa kasih kembali dalam 7 termin. Sedangkan pelapor minta 3. 3 termin. Saya bilang silakan ada diskusi 5 menit. Ternyata mereka ada diskusi. Diam-diam di ruangan. Saya masuk kembali, saya bilang ombudsman yang ambil alih sekarang persoalan. Kamu pelapor
naik 2 step, kamu terlapor turun 2 step, jatuhnya di 5 termin. Udah tang. Jadi dia bayar di 5 termin. Nah, itulah yang saya bilang hal tersulit kemudian dengan ridho yang maha kuasa terselesaikan. Melibatkan banyak stakeholder juga di situ, Pak ya. Bahkan itu saksi dari Disnaker ikut saksi dan Disnaker merasa luar biasa sekali. Jadi pandangan kita lebih ke kearifan lokal, kemudian memberikan pilihan dia untuk kalau kamu lanjut resikonya begini, tidak lanjut resikonya begini. Pilih lanjut resikonya nanti. Ini alhamdulillah clear, Mas. Ya, makanya orang di ombudsman itu tidak cuma murni belajar teori, dia juga harus mendekatkan secara vertikal kepada yang Maha Kuasa. Sehingga pendekatannya itu pendekatan langit gitu loh. Ini memang tidak bisa sembarangan, Mas, karena posisi kita kan cuma non-litigasi. Tidak bisa, kamu penjara 5 tahun. Nggak bisa, ya. Kalau KPK beda kasus, Pak ya. Beda. Kalau beda kasus. Litigasi betul. Kami kan betul. Kami cuma bisa menyentuh dari sisi moral. Dengan kemudian di belakang kami ada Pak Gubernur, orang melihat ada gubernur ini yang punya Jogja nih. Sehingga apa yang kami turunkan itu semua berdasarkan apa yang sudah digariskan. Ini menariknya kalau saya lihat dan saya cermati lagi juga Ombudsman DIY itu, Pak. Jadi ombudsman yang berbasis nilai gitu. Nilai-nilai kearifan lokal, apalagi Jogja sendiri kan juga kenal dengan Jogja berbudaya sendiri. Betul. Di luar konteks nih, Pak, sedikit di luar konteks. Kenapa komisioner ombudsman itu 7? Nah, kali ini pertanyaan dari awal kita nih. Masuk di ombudsman saya ketika sesi pertama dulu di 2021 itu bilang di Kepatihan 7 itu pitu. Bahasa Jogja itu pitu itu 7. Pitu itu turunannya ada pitutur dan pitulungan. Pitutur dan pitulungan. Jadi harus ada semburan-semburan yang menolong atau yang menolong dengan semburan-semburan yang mencerahkan. Jadi kita lebih banyak ke kearifan lokal wisdom itu yang diutamakan. Makanya kenapa krisnya ada di belakang. Kalau krisnya ada di depan, kayak Pangeran Diponegoro nanti. Itu perang Jawa lah. Perang Jawa. Nah, makanya pendekatannya itu beda dengan teman-teman di ORI. Kami lebih banyak ke lokal wisdomnya. Kedekatan. Humanis, Pak ya? Iya, approach humanisnya itu lebih banyak. Sehingga tadi pitulungan, pitutur. Menolong dulu dengan semburan-semburan yang mencerahkan. Bukan main hajar. Terakhir itu, kita melakukan punishment dengan rekomendasi itu terakhir sekali. Setelah kita melakukan langkah-langkah tadi lokal wisdom tadi ya ada pitutur tadi itu dan pitulungan atau pitulungan dan pitutur. Itu konsepnya ombudsman sesungguhnya. Ini nilai yang mungkin agak sedikit beda dan mungkin berbeda dengan lembaga-lembaga yang lain. Sangat berbeda. Itu 7 komisioner dengan makna pitutur dan pitulungan gitu. Pitulungan dulu dan pitutur, Pak ya. Betul. Dia nolong dengan semburan. Jadi itu harapannya ini bahkan nilai ini bisa kemudian terejawantahkan gitu dalam setiap hal yang memang kalau kita melihat dalam urusan-urusan administrasi ini kan problemnya kompleks tadi yang sudah disampaikan tadi karena ya itulah memang sesungguhnya selanjutnya ini adalah peran-peran kita nih gimana kita di sini dalam dunia akademis teman-teman sekalian mahasiswa untuk kemudian kita tadi ada ajakan dari Pak Umbu Abidin tadi itu bahwa ayo kita bisa berpartisipasi ada ruang-ruang partisipasi yang memang itu diberikan kepada kita. Tinggal pilihannya kita ini mau memantaskan diri nggak nih menjadi komisioner yang ke-8 gitu ya. Menjadi komisioner tadi itu menjadi bagian dari upaya agar kita sama-sama bisa berpartisipasi lagi lebih lanjut, kemudian memaksimalkan peran dan fungsi kita. Oke Pak Umbu Abidin, terima kasih banyak ya Allah. Luar biasa sekali. Saya juga terima kasih nih. Saya mengganggu waktunya jenengan di tengah kesibukannya beliau. Aman terkendali. Ini kan memang kalau kita ngelihat kan Ombudsman DIY ini kan jadwalnya padat sekali dan karena tadi yang banyak dijelaskan kompleks urusannya tidak hanya urusan-urusan publik bahkan urusan swasta pun juga dieksekusi itu kalau memang ada problematika dalam urusan maladministrasi atau patologi birokrasi yang ada. Oke, baik teman-teman sekalian itu saja mungkin kita bisa diskusi lanjut mungkin di ruang-ruang kelas dan sampai jumpa di podcast administrasi publik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.